Nah, gimana Bapak udah makan belum, Pak? Udah. Saya Ah, bisa bertanya nggak? Ada iya. satu ayat nih, ayat ini Hmm. sering juga orang baca, orang ucapkan, tapi saya juga ingin artinya penjelasan dari ini dan Mm-mm. Roma 8 ayat 28. Ah, Kita berapa? tahu sekarang, ya, sebaca nanti ya, kita tahu sekarang Ya berapa, bahwa Pak? Roma 8 Bapak ayat dulu, ambil 28. Alkitab dulu, Pak. Oh gitu Oh, ya. Bapak. Gak apa-apa, saya Iya. baca aja. Ya, Bapak baca ya. kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Hmm. untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, jadi dari ayat ini saya ingin kira-kira penjelasan dari Ibu Mimi seperti apa yang bisa dimengerti gitu. Dari ayat ini. Cok sekali lagi, Pak. Kalau sekali lagi ya, saya baca Tadi saya pelan-pelan baru ya. mau nengok dari komputer. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Hmm. saya kira mohon Ya. sedikit pengertiannya sejauh mana yang bisa dipahami sehingga orang juga bisa mengerti kemana maksud ayat ini. Silakan Kalau, ini. hmm. Kalau dari saya, kalau udah Tuhan memanggil kita untuk melayani dimanapun, Hmm, kita melayani hanya mengandalkan Tuhan. Satu, hmm, dua, dalam pelayanan itu pun pasti banyak tantangan. Karena hmm, iblis kan nggak senang kalau kita dekat sama anak-anak Tuhan. Ya, hmm, dalam pelayanan itu. hmm, Tapi kita nggak boleh mundur, harus tetap maju. hmm, Kalau kita mundur berarti kita kalah, iblisnya menang. hmm, Jadi kita tetap maju di hmm, dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. hmm, Kita tetap maju, nggak boleh mundur. Apapun ceritanya, saya bukan melayani apa-apa, saya melayani Bapa di surga dengan pelayanan yang tulus, hati, pikiran. Jadi kita harus tetap maju, nggak boleh mundur. Nah, seperti memang sakit kadang kita, karena kita masih manusia, ya hmm, kan Pak? hmm, Aduh, aku ini pelayan Tuhan, aku anak Tuhan, ya kan Pak? hmm, Tapi di dalam kehidupan kita, kadang banyak orang yang nggak senang. Satu, hmm, ini orang kok bisa ya? Kok dia pintar ya? hmm, Kita nggak pintar, kita bodoh. Kita mengandalkan Tuhan aja, biar Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita gitu. Kita mengaku kita bodoh aja, seperti anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Tapi biar Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Jadi hmm, apa yang udah Bapak di surga, apa yang udah Tuhan Yesus pilih, memang kita itu harus menjadi seorang pelayan di dalam bidang apapun melayani Tuhan. Yang penting kan bukan melayani siapa-siapa. Jadi apapun kata orang, kita tetap maju, bersyukur, berdoa. Semua itu nanti Tuhan pulihkan. Orang-orang yang bersalah itu langsung bisa, aku salah ya. Orang itu baik, kenapa aku harus begini sama orang itu? Nah, akhirnya orang itu sendiri menyadari itu. Kalau orang itu hidupnya benar-benar takut Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, pasti orang itu datang. Minta maaf ya atas saya ngomongannya nggak enak gitu. Bukan nggak enak apa, asal perilakunya kurang menyenangkan di hati kita. hmm, Ya, nah dua, kalau kita memang mengikuti Tuhan Yesus, kita memang anak Tuhan, raja di atas segala raja, ya. Karena Bapa di surga itu kan Bapa kita, penuh kasih, penuh sayang, penuh segalanya. Langit dan bumi sisinya pun ciptaan Bapa di surga kan. Nah, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Dan kita yakin dan percaya, dosaku aja udah diampuni kok di kayu salib. Tuhan Yesus rela dicambuk, ya. Nah, rela dia naik kayu salib demi menebus dosa dan kesalahan saya. Saya mau menerima Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus menerima saya apa adanya. Dan saya mau melayani Tuhan, apapun kata orang, terserah.
itu mulut orang masing-masing. Yang terutama saya itu menuju untuk pelayanan saya bisa maju untuk melayani Tuhan gitu. Karena saya mengasihi Tuhan gitu kan. Jadi saya harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh hati gitu. Nah, memang dalam pelayanan itu kadang kan nggak enak gitu. Tapi satu, setiap kita mau naik kelas, ya kalau ilustrasi mengenai pohon kan sudah banyak. Nah, ini mengenai kayu dan ketam aja ya. Setiap anak Tuhan, satu, Tuhan nggak pernah mencobai siapapun, ya. Tuhan Yesus itu kan nggak pernah mencobai siapapun ya Pak ya. Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Cuma iblis mencobai itu, dia nanya Tuhan juga kan, bolehkah aku cobai ya, terserah kamu. Nah, itu keinginan kita mau membuka celah atau tidak kan gitu. Nah, Tuhan itu mengasihi kita, dia nggak pernah mencobai kita, mencobai anak-anaknya. Tuhan itu nggak pernah mencobai kita. Tuhan itu mau kita itu baik, senang, bahagia, damai sejahtera, sukacita. Nah, tapi setiap di dalam pelayanan kita itu, setiap kita mau naik kelas jenjang yang tinggi, itu pasti seperti kayu dan ketam. Nah, kayak mana seperti kayu dan ketam? Nah, seperti orang buat furniture gitu, mebel gitu kan. Nah, dulu sekarang aja ada pakai itu apa listrik mesinnya. Kalau dulu kan pakai ketam. Ketam itu Pak, diketam. Nah, setiap kayu-kayu itu diketam, sudah mulus, sudah kilat, baru digosok pakai kertas pasir, baru dipelitur, baru dibuat atau dicat atau semprot. Nah, begitu juga. Waktu diketam itu kan kayu itu kan sakit. Kalau bisa ngomong kayu itu aja ngomong, aduh jangan ketam saya sakit nih, diketam terus katanya Ya, kan. ya, ya. Begitu juga kehidupan kita. Kita anak Tuhan, kita jangan takut. Mau diketam kayak manapun, andalkan Tuhan. Tuhan yang tahu semua itu. Dan Tuhan tahu kekuatan kita kan terbatas sampai kemana. Tuhan akan memberi kekuatan kemenangan bagi kita. Jadi apapun masalahnya kita nggak boleh mundur dalam pelayanan kita. Kita tetap harus maju untuk melayani Tuhan. Jadi kita maju melayani Tuhan. Itu tadi ketam dan kayu itu satu ilustrasinya Pak. Ya kan Pak? Diserut ya. Diserut supaya licin ya. Supaya licin, supaya cemerlang, supaya itu udah diketam gitu kan, seperti kayu lemari diketam gitu kan, mau kayunya kan mau dibentuk itu kan mau jadi lemari, sebelum dibentuk kan dia mesti kayu, mesti belum kilat gitu kan. Nah itu harus diketam dulu, diketam sampai udah kilat bukan begitu aja, pakai lagi kertas pasir, di kertas pasir digosok-gosok lagi. Kalau kayu itu bisa bicara, aduh jangan ketem saya, jangan deh, dipakai kertas pasir lagi digosok-gosok, habis itu dipelitur lagi, udah dipelitur atau dicat, kilat, jadilah dia satu lemari atau meja, kilat, dipandang baru enak. Nah begitu juga kita, itu satu ilustrasinya, kita anak Tuhan ya. Tuhan itu nggak pernah memberi percobaan sama siapapun, nggak pernah. Tuhan itu dia selalu menolong kita, memberi kekuatan, kemenangan bagi kita. Ya iblis yang selalu mencobai, iblis mau mencobai itu menanya Tuhan juga. Tuhan bolehkah saya mencobai seorang ini? Kata Tuhan, terserah kamu, ya kan? Cobai, tapi kamu jangan mengambil nyawanya kan gitu kan. Nah sampai kemana? Nah kita tahu, aduh aku dalam pelayanan ini, kayaknya aku betul-betul diasah, sakit hati, terluka. Karena kan ada orang melukai kita juga tanpa kita sadari ya. Tanpa orang yang melukai itu nyadari kita tuh udah terluka kadang kan. Tapi kita jangan pandang terlukanya. Kita jangan pandang hamba Tuhan yang membuat saya terluka, anak Tuhan membuat saya terluka, saudara seiman membuat saya terluka. Jangan, kita pandang Tuhan aja. Karena itu saudara seiman kita pun sesama manusia, mereka pun tidak menyadari itu karena mereka lagi dikuasai iblis, istilahnya buka celah buat iblis, dia makanya bisa bagaimana terhadap kita. Jadi kita bersyukur aja, kita doakan, Tuhan, aku mau juga orang itu diselamatkan, dijamah, diselamatkan, agar semuanya baik di dalam Tuhan gitu. Apalagi dalam satu gereja pelayanan kadang kan itu banyak gitu, gesek sana gesek sini. Nah kita kasih nasihat juga, nggak boleh, nggak apa-apa. Kita tetap berdoa, tapi kita harus mengubah karakter masing-masing. Jangan begitu, melukai satu sama yang lain itu tidak baik dan tidak bagus, ya kan? Nah, kita banyak berdoa, memuji Tuhan. Pasti Bapak di surga melihat semuanya jadi baik, indah. Seperti ke taman itu, ilustrasinya kayu
yang mau dibuat jadi pintu apa lemari, diketam-ketam, itu kayunya udah nggak bisa bicara Pak. Kalau bisa bicara, aduh jangan ketem saya katanya. Soalnya sakit katanya kan. Tapi udah diketem kan kilat dia. Nah, udah kilat itu diasah lagi pakai pasir kertas. Kertas kasar itu kan. Nah, itu kan sakit juga. Aduh, habis itu dipelitur lagi. Habis itu didempul lagi. Habis itu baru disemprot, cat, baru kilat. Nah, begitu juga kehidupan kita. Di dalam setiap pelayan-pelayan kita, di dalam kehidupan, dalam rumah tangga aja, kita ya, itu satu pengalaman. Kayak saya ya, di dalam rumah tangga saya itu, di dalam keluarga saya, yang Islam ada, yang Muslim, yang Kristen ada, yang Buddha, Konghucu. Tapi mereka kompak. Tapi kok sama saya itu mereka, karena saya sayang sama mereka, nggak pernah ngomongin mereka, nggak pernah gosipi orang, nggak pernah cintai orang. Saya selalu memuji, nyanyi, tepuk tangan. Tapi apa? Karena kita punya kuasa Roh Kudus, ya. Waktu kita nyanyi tepuk tangan, itu kuasa gelap nggak senang. Jadi dia mau kayak orang mau pelepasan di sana kan nggak senang. Jadi itu ada aja ngomong ini ngomong itu, kita bilang iya makasih ya, gitu aja jawabnya. Nanti dia lama-lama bengong. Nah ini satu kesaksian Pak. Saya punya Namboru, ya istilahnya kalau orang Batak bilang Namboru kan, ya kan Pak? Ya, Namboru ya. Namboru itu kokoh. Kalau orang Cina bilang kokoh. Nah Namboru saya ini mata harta. Dia mata harta, ya. Mata harta, mata duitan, mata harta gitu. Dia agamanya Buddha. Ini satu kesaksian. Kayaknya saya udah saksi belum sama Bapak ini bilang. Belum semua. Belum semua. Nah, ini dia orang Buddha. Jadi kan itu dia kan setiap harta apapun kan. Ya saya tangkap ya pasti jatuhnya ke tangan saya gitu kan. Jadi Namboru saya ini, kokoh saya ini, rasa siri hatinya tinggi. Dia agamanya Buddha. Ya tiap hari cari dukun Pak. Tiap hari cari pekong. Saya dipekongin terus, didukuni. Tapi saya setiap mau tidur malam kan saya berdoa gitu ya. Nah, habis itu di dalam doa saya itu setiap malam saya mimpi. Nasi yang saya makan itu kaca. Air yang saya minum itu jarum. Nah, saya bilang, Tuhan Yesus, kenapa aku mimpi tiap malam begini? Yang saya makan itu nasi, saya yang makan itu kaca. Yang saya minum air itu jarum. Nah, itu saya nggak ini loh Pak. Nggak, gimana ya, nggak ada curiga pertama kan. Tapi kok tiap malam begini gitu. Akhirnya kan, satu saat, Namboru saya ini, dia memang orangnya agak ini. Dia mata harta lah, menguasai harta yang ada padaku gitu. Jadi habis itu dia ini masak ayam. Ayam itu ayam taruh ramuan, jamur gitu lah. Dibungkusnya pakai rantang. Udah saya cerita sama Bapak itu Pak. Belum. Dibungkusnya lah pakai rantang itu. Masak-masak mendidih. Dibungkusnya pakai rantang itu. Ya. Udah dibungkus, taruhnya dibungkus kain, diantarlah ke rumah kami. Diantarlah ke rumah kan. Katanya, ini apa? Saya bilang, oh ini sop ayam. Vitamin dalam hati saya seumur hidup saya. Kamu nggak pernah masakin begini buat saya. Waduh baik kali kamu ya. Makasih ya. Saya bilang gitu ya Pak ya. Boleh ditanya orangnya nanti Pak. Ya. Sekarang udah dijamah Tuhan. Lebih rajin ke gereja. Bertobat dia langsung Pak. Jadi waktu itu dia Buddha Pak. Jadi itu kan pas ada tetangga saya, rumah saya nomor 1, tunggu ya 1, 2, 3, 4. Rumah keempat anaknya ulang tahun. Ya, anaknya ulang tahun. Dia undang saya pada hari yang sama itu. Katanya, Bu Mimi, saya undang kamu nanti jam 6 datang ke rumah saya ya, acara ulang tahun anak saya. Ya kan? Jam 6 sore. Saya bilang, oh iya makasih ya, nanti saya datang jam 6 sore. Nah, kebetulan ayam yang dibungkus itu masih panas. Jam 5:30 udah ada di rumah.
Jadi saya ambil piring lah nasi. Ambil nasi, ini kan belum mati lampu. Ambil nasi, ayamnya saya taruh meja, sopnya itu kan dibungkus rantang sama kain gitu, diikat supaya jangan dingin. Saya buka, tapi rantangnya belum saya buka. Mesti kainnya aja saya buka. Pas saya mau ngambil nasi itu, terus aku bilang, ih ini udah mau jam 6. Katanya, dalam hati ini kan sebelah ada yang nomor rumah dari keempat itu ada ulang tahun anaknya. Nanti nggak enak loh. Ah gini aja lah, saya pulang ulang tahun aja nanti makannya. Nah kenapa saya bilang Tuhan Yesus itu baik, Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Yang ulang tahun memang orang Muslim. Saya baru jalan keluar dari rumah, ya, keluar dari rumah, baru rumah kedua, ada suara datang. Hai anakku, kembalilah ke rumahmu. Lihatlah isi rantang itu apa, katanya. Terus saya pikir nih, ini apa ini? Orang mau tempat ulang tahun kok ada suara begitu ini. Ini nggak bener nih, saya pikir suara hati, suara hantu, suara setan ya kan. Terus saya melangkah lagi sampai ke rumah yang dari rumah kita nomor 1, nomor 2, nomor 3. Terus suara itu datang lagi lebih kuat. Hai anakku, katanya kan, ini udah jam 6, hampir setengah 7. Hai anakku, sebentar lagi hujan deras, mati lampu. Kamu kembali dulu pulang ke rumah. Jangan pergi ke tempat ulang tahun dulu. Kamu pulang ke rumah, lihat yang dirantang kamu itu isinya apa. Jadi saya gini, suara ini kok ada suara gitu ya. Saya ini apa saya gila? Apa itu suara hati saya atau suara setan gitu kan. Saya bilang dalam nama Yesus saya bilang. Nah saya jalan lagi ke 3 langkahnya lagi. Udah mau sampai ke rumah orang yang ulang tahun itu. Itu suara lebih kuat lagi Pak. Udah setengah 7, udah mau masuk setengah 7 kan. Hai anakku, kembali kamu pulang ke rumah kamu. Sebentar lagi mau hujan deras dan mati lampu. Oh hujan deras mati lampu. Lah saya nggak jadi pergi lah. Udah mau sampai ke tempat rumah teman saya yang anaknya mau ulang tahun itu. Saya balik Pak ke rumah. Nah saya balik ke rumah. Begitu saya balik ke rumah Pak. Udahlah saya bilang nanti aja lah ulang tahun. Ini nambur saya udah masak sop ayam panas-panas. Ini harus saya makan dulu dengan nasi. Begitu saya buka rantangnya Pak. Itu sop panas loh Pak. Saya bicara ini Bapak di surga mendengarnya loh Pak. Sop itu ternyata Roh Kudus yang berbicara sama saya loh Pak. Nah kita kan harus membedakan itu suara hantu, suara hati atau suara Roh Kudus. Begitu saya buka sopnya Pak, itu di dalam sopnya ulat semua Pak. Sop ayamnya itu ada ulat. Ulat yang kayak di cabe itu Pak. Ulat putih-putih itu. Kan ada kan Pak? Ya, ada. Nah, di cabe itu kan ada sering ada ulat putih-putih itu yang gini-gini itu. Saya buka, saya terkejut loh. Ini sop panas-panas dalamnya kok ada ulat gitu kan Pak. Waduh, gimana ini ya? Saya bilang. Terus saya bilang, udah saya bawa keluar aja lah. Kasih orang lihat pikiran saya kan. Terus sebentar tuh langsung mati lampu. Tuk, mati lampu. Langsung hujan deras Pak. Nah, jadi saya bilang, kok langsung mati lampu? Hujan deras. Jadi saya berpikir sebentar berduduk. Ya Tuhan, apa maksudnya? Berarti yang bicara tadi itu Roh Kudus loh. Kalau saya melanjutkan perjalanan saya ke tempat ulang tahun itu, ya, kemudian saya di ulang tahun itu, karena kan udah suara itu udah datang, sebentar lagi hujan deras dan mati lampu. Selang saya kan belum makan, tapi kan kemudian saya kan nggak pergi ke tempat orang itu, langsung balik pulang ke rumah. Saya mau makan, saya buka rantang itu Pak, ulatnya gini-gini, tapi di sop. Nah, itu saya balik. Udah saya lihat itu, rantang itu begitu, terus saya mau kasih tahu sama satu komplek tetangga gitu. Tengok ini namboruku itu koko artinya ya. Namboruku itu saking baik hati ngasih ayam. Isinya kayak gini loh. Ada ulatnya banyak hidup mesti saya bilang. Tapi Tuhan juga nggak mengizinkan saya untuk ngasih ke tetangga lihat. Kenapa? Langsung hujan deras mati lampu. Nah, kenapa hujan deras mati lampu? Nah, kalau saya laksanakan perjalanan saya itu ke tempat ulang tahun itu, sampai tempat ulang tahun itu mati lampu hujan deras. Habis itu saya pulang ke rumah, berarti mati lampu hujan deras Pak. Nah saya kan nggak nengok
sop ayam saya itu hanya buka, paling paling saya hidupkan lilin aja atau center kan. Saya makan, pasti saya nggak nengok ulat itu. Pasti kan saya makan terus gitu, panas-panas kan Pak? Iya kan Pak? Nyambung Iya, ya Pak iya. ya? Hah. Nyambung ya. Nah, pasti kan gini, kalau saya melanjutkan perjalanan yang, kalau saya nggak mendengar suara Tuhan Roh Kudus itu yang berbicara sama saya yang tadi 3 langkah saya melangkah, ya itu pasti saya sampai di rumah teman saya itu anaknya ulang tahun, pasti kan saya balik udah mati lampu, hujan deras. Saya nggak tahu lagi, nggak melihat sop yang di dalam itu apa isinya, ya kan Pak? Iya, Nah, iya. ternyata kan ulat. Pasti kan saya nggak nengok, udah namanya panas-panas, mana terpikir itu ada ulat. Saya pakai nasi putih taruh makan sop itu. Tapi karena belum mati lampu, saya lihat ulat, saya nggak jadi makan. Nah, langsung hujan deras mati lampu. Nah, itu kan berarti Roh Kudus berbicara ya kan Pak? Ya, Tuhan Nyambung ya saya lindungi ya. bilang ya Pak. Tuhan Nah, lindungi lah. kemudian saya malam itu juga saya berdoa sama Tuhan, saya bersyukur. Saya nggak telepon nomor saya. Saya berangkat, saya pagi-pagi mandi, saya langsung saya mendatanginya. Saya bilang gini, makasih ya Namburu, orang Batak bilang Namburu kan, orang Cinata koko. Makasih ya, baik ya, kamu kasih saya ayam, sop, tapi isinya ayam, tapi ada jimatnya yang kamu taruh, itu ulat, saya bilang. Ulat itu kan jimat kayak kuasa kegelapan gitu Pak. Mukanya langsung putih kayak kain putih Pak. Terus saya bilang, nggak apa-apa kok, saya udah maafkan kamu, saya bilang. Ya, lain kali jangan bikin gitu lagi, sama siapapun nggak boleh loh. Karena kita semua itu punya Bapa di surga, bisa melihat kita, bagaimana hati kita, bagaimana perbuatan kita, yang jahat, yang baik juga Bapa di surga melihat, saya bilang. Jadi nggak boleh buat begitu ya, saya bilang. Lain kali jangan buat begitu lagi ya, saya bilang. Pucat mukanya, nggak bisa bicara, diem berdiri gitu dia Pak. Ya udah, saya langsung masuk ke dalam. Habis itu ya udah saya keluar, saya balik lagi, saya pulang. Sampai rumah saya berdoa, nangis saya sama Tuhan. Tuhan jamah itu, Namburu saya kokoh, saya kan Namburu itu kan kokoh. Ya Namburu kalau bahasa Karo bibi ya. Kalau bahasa Batak Namburu ya. Tolong jamah dia Tuhan, jamah selamatkan dia juga Tuhan Yesus. Nah, dia asik ke dukun, ke pegong gara-gara harta, mau rebut harta. Sama saya harta nggak segalanya. Segalanya itu hanya Bapa di surga sama saya gitu kan. Nah, dia berbuat begitu. Tuhan tolong jamah dia, selamatkan dia Tuhan, agar dia bertobat, Tuhan juga takut Tuhan. Nah, kemudian satu saat dia tuh udah berbuat banyak sama saya karena mau merebut harta gitulah. Nah, satu saat dia bilang gini, saya minta maaf ya, katanya. Kenapa minta maaf? Saya bilang, saya mau ikut acara. Acara apa? Saya tanya dia kan. Acara ibadah di gereja. Ya udah nanti saya jemput kamu ya. Saya bawa mobil Pajero saya jemput dia. Saya jemput dia, saya bawa dia ke gereja. Nah, saya di gereja itu bertanya-tanya hati saya, ini apa dia penuh sandiwara sama saya atau gimana gitu kan? Nah, tapi saya serahkan sama Tuhan. Saya nggak mau menuduh dan menghakimi siapapun, berdosa nanti, ya kan? Tuhan tolong saya, jamah aja dia Tuhan, supaya dia bertobat sungguh-sungguh gitu ya, takut Tuhan juga, ya kan Pak? Nah, kemudian itu akhirnya dia ke gereja. Saya kan sering ditugaskan di ibadah itu, saya ibadahnya sore, saya kan untuk ini itu gitu. Jadi dia seringnya ibadahnya suka pagi. Ya udah kamu pergi pagi nggak apa-apa. Habis itu dia bilang gini, Mi apa Namburu? Saya bilang kan. Kalau bahasa Karo bilang bibi, bahasa Batak bilang Namburu, bahasa Chinese bilang koko. Ada apa? Saya bilang kan. Aku mau dibaptis lah katanya gitu. Oh, aku udah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maafkan saya selama ini sama kamu. Saya itu kamu orangnya baik, tapi saya selalu bertindak yang tidak baik katanya. Terus saya bilang, kamu baik. Saya nggak menganggap kamu tindakan nggak baik sama saya. Biarpun kamu merasa kamu berbuat yang tidak baik bagi saya kamu tetap baik. Saya bilang, itu isi hati saya bilang. Terus iya, maka justru itu
saya tuh maulah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya mau dibaptis katanya gitu. Puji Tuhan, dia Luar biasa. dibaptis, ya, dia dibaptis, rajin ke gereja, lebih rajin lagi daripada kita, Pak. Kita dikasih pelayanan, Gitu ya. Iya, iya. sibuk dengan kerjaan kita nggak bisa. Itulah kan. Jadi kadang berpikir juga, ini lebih kencang dia kan, lebih rajin lagi ke gereja gitu kan. Nah, udah nggak masalah sama saya, dia rajin ke gereja. Ya, kemudian kan dia belum nikah, ya, dia belum nikah. Memang dia umurnya udah agak berumur juga, belum nikah. Terus dia bilang, Mih, kamu kan orang bisnis. Iya, kenapa? Kan banyak teman-teman bisnis kamu itu yang belum nikah juga, ada yang lajang-lajang tua, katanya kan gimana? Jodohi ke aku deh, katanya gitu. Gue bilang kalau yang lajang-lajang nggak ada, yang ada yang nggak punya istri, mau nggak ada lagi istrinya, udah dipanggil Bapak di surga, aku bilang gitu kan.